kuliahnya. Yang pertama adalah saya akan membahas tentang larutan. Jadi larutan itu beda dengan yang namanya cairan ya. Kalau cairan itu adalah suatu zat yang berbentuk liquid, cair. Tetapi kalau larutan itu adalah suatu zat yang tercampur dengan pelarutnya atau tercampur dengan air. Itu namanya larutan. Misalnya, saya punya larutan gula. Artinya apa? Larutan itu terdiri dari gula dan air yang dicampur. Gula yang larut dalam air, itu namanya larutan. Beda dengan cairan gula. Kalau saya punya cairan gula, itu artinya gula murni yang saya lelehkan kemudian mencair. Nah, itu namanya cairan ya. Jadi larutan, konsep larutan dengan konsep cairan itu berbeda. Oke, silakan jangan lupa ya nanti dicatat ya ini kuliahnya ya. Selanjutnya, jadi larutan itu ada dua. Ada larutan yang dapat menghantarkan listrik, ada yang larutan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Untuk larutan yang bisa menghantarkan listrik itu disebut dengan larutan elektrolit. Untuk larutan yang tidak bisa menghantarkan listrik itu namanya larutan non-elektrolit ya. Sekarang kita akan membahas dulu larutan elektrolit dulu. Jadi larutan elektrolit itu adalah sebagian besar larutan yang terdiri dari senyawa-senyawa, baik itu senyawa kovalen maupun senyawa ion ya. Jadi seperti yang Anda lihat di bagian ini, bahwa yang namanya larutan itu terdiri dari larutan elektrolit lemah dan larutan elektrolit kuat. Nah, larutan elektrolit ini ada yang berupa senyawa ion, ada juga yang berupa senyawa kovalen. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, ada ikatan ion, ada ikatan kovalen. Kalau larutan elektrolit lemah, contohnya adalah misalnya NH3, CH3COOH. Nah, CH3COOH itu cuka ya. Kalau NH3 itu amonia. Kalau larutan elektrolit kuat, contohnya adalah HCl dan NaCl. HCl itu adalah asam klorida dan NaCl itu adalah natrium klorida atau misalnya larutan garam ya. NaCl itu kan garam ya. Oke. Kemudian kalau senyawa ion contohnya adalah NaCl, sedangkan senyawa kovalen contohnya adalah misalnya HCl. Oke. Setelah ini kita akan bahas satu persatu. Oke, silakan di screenshot dulu biar nggak hilang catatannya. Baik, kalau kita berbicara tentang komponen larutan, ya, beberapa contohnya senyawa ion ya. Tadi ada KCl, NaOH, NaCl. Ini adalah contoh senyawa ion ya. Kalau beberapa contoh senyawa kovalen itu ini. Misalnya adalah C6H12O6 ya. NH3, HCl, C2H6O5 dan seterusnya ya. Jadi yang namanya larutan itu adalah
termasuk ke dalam campuran homogen yang komponennya terdiri atas zat terlarut dan pelarut. Ya, ini harus diingat-ingat dulu. Jadi, yang namanya pelarut itu adalah cairan yang melarutkan, sedangkan terlarut adalah zat yang terlarut di dalam cairan itu. Misalnya, saya punya larutan gula. Artinya apa? Pelarutnya adalah air, sedangkan terlarutnya adalah gula. Oke, silakan di screenshot dulu. Kemudian daya hantar listrik berbagai larutan. Nah, masing-masing Anda pernah kesetrum. Nah, kalau Anda pernah kesetrum, itu adalah salah satu hal yang menunjukkan bahwa tubuh Anda itu bisa menghantarkan listrik, ya. Kenapa? Karena tubuh kita itu terdiri dari larutan yang dapat menghantarkan listrik atau larutan ion, ya, atau larutan apa itu namanya? Larutan elektrolit, ya. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang kekuatan larutan elektrolit. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, larutan elektrolit itu ada dua, yaitu ada larutan elektrolit kuat dan ada larutan elektrolit yang lemah. Yang kuat contohnya adalah larutan NaCl, NaOH, kemudian HCl, H2SO4. Kalau larutan elektrolit lemah, contohnya adalah CH3, COOH, dan NH3. Sekarang saya akan bahas apa sih perbedaan larutan elektrolit lemah dengan larutan elektrolit kuat. Misalkan saya kasih contoh ini. Perbedaan antara HCl dengan CH3COOH. Oke, saya besarkan ya. Jadi, jika HCl dilarutkan ke dalam air, hampir seluruh molekul HCl akan terurai membentuk ion H+ dan ion Cl-. Artinya apa? HCl itu terionisasi sempurna. Ya. Artinya apa? Kalau saya punya 1 mol HCl dilarutkan akan menghasilkan 1 mol H+ dan 1 mol ion Cl-. Ya. Namun bedanya apa? Kalau saya punya larutan CH3COOH, ini dia tidak terionisasi sempurna, tapi hanya terionisasi sebagian saja. Pada CH3COOH hanya sekitar 0,4% molekul yang terionisasi. Artinya apa? Kalau saya punya 1 mol CH3COOH yang dilarutkan ke dalam air, maka jumlah ion H+-nya dan ion CH3COOH ya masing-masing hanya 0,004 mol. Nah, makanya itu berdasarkan uraian ini, maka kekuatan daya hantar listrik dari larutan elektrolit itu bergantung pada jumlah ion-ion yang ada di dalam larutan, ya. Jadi, semakin banyak ion yang ada di dalam larutan, artinya semakin kuat larutan elektrolit tersebut. Semakin sedikit
jumlah ion di dalam suatu larutan, maka semakin lemah larutan elektrolit tersebut, ya. Jadi di sini tadi saya bahas adalah HCl adalah salah satu contoh larutan yang ketika dilarutkan di dalam air, dia akan terionisasi sempurna. Tetapi kalau larutan CH3COH, dia hanya terionisasi sebagian saja. Ya. Oke, silakan di screenshot. Nah, sekarang kita bahas tadi apa sih bedanya secara umum elektrolit kuat dengan elektrolit lemah? Yang pertama, kalau elektrolit kuat dalam air dia akan terionisasi sempurna. Kemudian kalau elektrolit lemah dia hanya terionisasi sebagian. Kemudian zat terlarut berada dalam bentuk ion-ion dan tidak ada molekul zat terlarut yang netral. Sedangkan kalau elektrolit lemah, zat terlarut sebagian besar berbentuk molekul netral dan hanya sedikit yang membentuk ion. Dari segi jumlah ionnya, dia akan relatif banyak kalau elektrolit kuat. Tetapi kalau jumlah ion dari elektrolit lemah, dia relatif sedikit. Nah, daya hantarnya, kalau elektrolit kuat, dia daya hantarnya sangat kuat. Tetapi kalau elektrolit lemah, dia daya hantar listriknya dia akan lemah. Ya, jadi misalkan saya beri ilustrasi yang mudah dipahami dan kalian ingat-ingat. Misalnya, Anda pernah menyaksikan video tsunami ya, atau mungkin di TV-TV ya, atau video live-nya tsunami, misalkan kalau orang rekam pas tsunami. Kalau terjadi tsunami, air laut itu kan akan cenderung naik ke darat ya. Dia akan istilahnya apa ya? Menerabas apa saja yang di darat ya. SOP-nya kalau terjadi banjir, terutama apalagi dari air laut, listrik akan otomatis dipadamkan di daerah tersebut. Kenapa? Apa sih yang urgennya listrik dimatikan ketika terjadi tsunami, misalkan gitu ya? Itu karena untuk menghindari aliran listrik yang rusak dan tercelup ke air, ya. Anda pernah lihat di film-film misalkan ya, kalau ada listrik yang sedang nyala, kemudian dia tercelup air, sementara di air itu banyak orang yang hanyut, maka makhluk hidup apapun termasuk manusia, hewan akan cepat tersetrum, apalagi itu ketika air laut yang menggenang ya. Karena kenapa? Air laut itu kan sebuah larutan elektrolit kuat. Kenapa kok disebut dengan elektrolit kuat? Karena dia terdiri dari air dan garam. Garam itu NaCl. Nah, NaCl di sini dia dapat terionisasi sempurna di dalam air sehingga dia merupakan elektrolit kuat. Dia bisa menghantarkan listrik dengan sangat kuat seperti itu. Makanya itulah urgensinya ketika terjadi banjir atau lebih-lebih tsunami misalkan ya, maka listrik di daerah yang terjadinya tsunami itu akan cepat-cepat dimatikan ya, agar tidak terjadi korbannya lebih banyak karena tersetrum gitu. Oke, selanjutnya senyawa-senyawa pembentuk larutan elektrolit. Jadi yang namanya senyawa elektrolit itu bisa berupa senyawa ion maupun senyawa kovalen ya. Dua-duanya bisa membentuk larutan elektrolit. Sekarang saya bahas dulu senyawa ion. Ini yang saya singgung barusan, NaCl, yaitu garam.
Jadi, garam itu merupakan senyawa ion. Jika kristal NaCl dilarutkan dalam air, jadi kristal NaCl itu ya garam bubuk itu loh ya. Kan garam itu kan awalnya menggumpal gitu ya ketika ditambah itu. Nah, itu kristal NaCl. Kalau sudah jadi garam dapur, itu ya tetap namanya kristal NaCl, cuman dia yang sudah dihaluskan gitu ya istilahnya. Dilarutkan ke dalam air, maka ikatan antara ion positif Na dengan ion negatif Cl itu akan terputus, ya. Kemudian ion-ion itu akan berinteraksi dengan molekul air. Nah, ion-ion ini dikelilingi oleh molekul air. Nah, peristiwa yang seperti ini itu disebut dengan peristiwa hidrasi. Jadi ilustrasinya seperti ini. Di bagian yang pertama, gambar yang kotak ini adalah NaCl yang masih padat ya, atau NaCl yang masih serbuk. Dia akan rapi tersusunnya, ada Na dan Cl. Yang bagian abu-abu ini Na, yang Cl itu yang putih. Tetapi ketika dia dicampur dengan air, yang setengah ini adalah molekul H2O ya. Kemudian dia akan mengikat satu-satu molekul itu tadi ya. Jadi yang molekul Na-nya ini ya, molekul Na-nya ini dia akan diikat oleh molekul apa itu namanya? HCl ini. Oh ya, molekul H2O ini ya. Kemudian begitu juga dengan molekul Cl-nya. Molekul Cl-nya ini juga akan sama-sama diikat oleh molekul H2O yang lain. Ya, jadi kedengaran ya, kelihatan ya. Berarti satu-satu masing-masing dari ion-ion itu tadi dia akan dikelilingi oleh H2O. Ini disebut dengan peristiwa hidrasi. Oke, silakan di capture. Nah, jadi pelarutan NaCl dalam air dapat dinyatakan dengan persamaan berikut, yaitu NaCl S. S ini menunjukkan dia berbentuk solid atau padatan. Kemudian dia ditambah dengan H2O yang berbentuk L, ini L ya, bukan I ya, itu adalah liquid. Kemudian dia akan menjadi Na dan ada tanda kurung A dan Q-nya ini namanya aqueous. Aqueous itu bahasa Inggrisnya larutan. Kemudian ditambah dengan Cl dan Cl. Ada simbol Aq ini adalah aqueous. Dia menunjukkan berbentuk larutan. Jadi ini adalah persamaan NaCl ketika dilarutkan dengan H2O. Selanjutnya, ini semua senyawa ion merupakan zat elektrolit. Nah, diingat-ingat ya. Jadi, semua yang ion, semua yang berikatan ionik itu adalah zat elektrolit. Maka ketika dia dilarutkan dalam air, maka dia akan menghasilkan ion. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari reaksi ionisasi. KCl misalkan. KCl itu juga sama-sama garam ya, cuman berbeda dengan NaCl. KCl itu adalah salah satu garam yang biasanya digunakan oleh orang penderita hipertensi. Jadi kalau orang menderita hipertensi itu kan biasanya tidak boleh banyak-banyak makan garam laut ya. Maka ada garam pengganti agar penderita hipertensi itu tetap bisa makan garam tapi dia tetap sehat, yaitu namanya garam KCl. Biasanya di apotek-apotek atau di toko-toko tertentu ada biasanya garam KCl. Jadi KCl
NaCl ini dilarutkan ke dalam air, dia akan menjadi K+ dan Cl-. Ya. Contoh lain, Na2SO4. Ini kalau dilarutkan dia akan menjadi Na+ dan SO4 2-. Selanjutnya ini juga sama NH4Cl, dia akan menjadi NH4+ dan Cl-. Ya. Anda yang bekerja di nanti suatu hari, misalkan Anda yang bekerja di bidang teknik mesin maupun teknik sipil harus memahami ini ya. Jadi misalkan kalau yang di sipil nih aplikasinya, misalkan kalau mau membangun jembatan di atas laut, harus mempertimbangkan apakah di jembatan itu ada aliran listrik yang dipasang. Nah, apakah aliran listrik itu nanti bersentuhan dengan air laut? Nah, maka harus dipikirkan bahan apa yang kira-kira bisa membungkus aliran listrik itu atau isolator, sehingga dia tidak bisa menyebarkan aliran listrik ke dalam laut, sehingga tidak berbahaya bagi hewan-hewan laut yang ada di sekitar jembatan itu, misalkan seperti itu. Begitu juga dengan yang di teknik mesin. Anda akan mengetahui, oh apakah logam ini bisa menghantarkan listrik, apakah peralatan ini terbuat dari apa? Apakah dia bisa menghantarkan listrik atau tidak? Nah, itu Anda bisa pelajari dasarnya di sini ya. Dilihat apakah dia itu logam-logam ataupun senyawa ataupun larutan yang bisa menghantarkan listrik atau tidak gitu ya. Oke. Yang perlu Anda ketahui, ingat bahwa NaCl padat, ya, garam yang masih padatan atau yang masih berbentuk serbuk, itu tidak bisa menghantarkan listrik. Ya. Hanya garam yang sudah dilarutkan ke dalam air yang bisa menghantarkan listrik. Ya. Kalau garam dilelehkan pada temperatur 800 derajat Celcius, dia baru akan bisa menghantarkan listrik ya. Tapi kalau garam masih dalam bentuk padatan, masih dalam bentuk serbuk, dia tidak bisa menghantarkan listrik. Oke, silakan di capture dulu. Oke. Sekarang saya akan membahas tentang senyawa kovalen ya. Jadi, senyawa kovalen adalah senyawa yang atom-atomnya bergabung melalui ikatan kovalen. Ini materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, tentang ikatan kovalen dan ikatan ion. Kalau senyawa kovalen polar terbentuk karena dua atom bergabung dan mempunyai perbedaan keelektronegatifan. Ya, kalau contohnya senyawa kovalen polar, misalnya asam klorida, larutan amonia, dan asam cuka murni. Ini adalah contoh-contoh dari senyawa kovalen polar ya. Nah, jadi senyawa-senyawa ini dalam bentuk murni bukan merupakan penghantar listrik yang baik. Misalnya, asam klorida yang murni, asam klorida itu dia awalnya berbentuk gas kalau dia murni. Ya. Kalau dia sudah dilarutkan ke dalam air, gasnya ini dikompreskan ke dalam air, maka dia akan membentuk ini asam klorida, ya. Nah, asam klorida ini kalau bentuk murninya dia bukan penghantar listrik yang baik ya. Tetapi bila senyawa-senyawa tersebut dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan listrik.
Jadi ini adalah reaksi kimianya ya, HCl yang berbentuk G. G ini kependekan dari gas. Ketika dia dilarutkan dalam H2O yang berbentuk liquid, maka akan menghasilkan H+ dan Cl-. Kalau senyawa kovalen polar, beberapa senyawa kovalen polar itu dapat terionisasi tetapi tidak sempurna. Artinya apa? Hanya sedikit ion yang dihasilkan pada saat pelarutan. Maka larutan bersifat elektrolit lemah. Contohnya adalah ini. HNO2 dilarutkan ke dalam air, dia akan menjadi H+ dan NO2-. Ya, jadi dia akan terionisasi sebagian saja. Contohnya lagi CH3COOH ditambah dengan air, dia akan menjadi H+ dan CH3COO-. CH3COOH itu adalah nama kimia dari asam cuka, ya. Cuka yang biasanya kita buat masak itu loh, itu CH3COOH, ya. Oke, sudah habis waktunya. Sebentar lagi Zoom-nya akan mati. Untuk reaksi oksidasi dan reaksi reduksi, saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Jadi materi kita terakhir tentang larutan elektrolit ya. Jadi kegunaan dari kuliah ini adalah kalian harus memahami dan mengetahui bahwa ada senyawa-senyawa yang ketika dicampur dengan air akan menghasilkan listrik, tetapi ketika dia tidak dicampur dengan air, dia tidak bisa menghasilkan listrik. Ya, salah satu manfaatnya seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan?